Oke, untuk kasus ini kita gambarkan diagram gayanya, tapi kita gambarkan dulu ya. Di sini di bidang miring ini, kita bikin diagram gayanya, dimana kita lihat di sini sudutnya tadi diketahuinya 30 derajat. Nah, kita tahu anak yang sedang menahan tali itu dia punya gaya berat ya. Kita bikin diagram gaya beratnya. Oke. Gaya berat MG atau W. Kemudian nah, gaya berat ini dia punya proyeksi terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu X ya. Dia proyeksinya terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu X. Untuk sumbu X-nya dan sumbu Y-nya kita lihat sini kita punya untuk sumbu Y. Nah, ini proyeksi terhadap sumbu Y. Dan ini proyeksi terhadap sumbu X. Oke. Nah, kalau kita lihat ini, nah, ini terhadap sumbu X, ini terhadap sumbu Y. Kemudian gaya normal tegak lurus terhadap bidang permukaan, maka di sini juga ada gaya normalnya ya. Ini gaya normal yang akan kita cari. Tegak lurus, dia akan selalu tegak lurus dengan bidang normal. Ini akan kita cari gaya normal. Kemudian tegangan tali yang ditahan si anak itu ini. Tegangan tali T. Nah, yang akan kita cari itu nanti tegangan talinya dan gaya normal. Nah, sudut kalau kita lihat ini dia seperti segitiga kayak gini ya. Nah, ini kan theta. Ini siku-siku. Siku-siku 90 derajat. Ini 30 derajat. Ini 90 derajat. Nah, kalau kita tarik, nah ini 30 derajat, ini mungkin 90 derajat. Nah, ini nggak mungkin sudut ini ya, ini nggak mungkin sudut ini. Yang mungkin kan berarti sudut ini. Nah, ini adalah sudut tetanya, kita tulis di sini teta ya. Nah, ini teta. Nah, karena nggak mungkin teta ini sudutnya sama dengan sudut ini seperti ini nggak mungkin sama dengan sudut ini nggak mungkin ya. Oke. Nah, yang memungkinkan sudut ini akan sama dengan sudut ini. Jadi kita bisa tulis bahwa proyeksi dari terhadap sumbu Y ini dari gaya berat, maka ini adalah MG cos theta. Sementara yang ini yang jauh dari sudutnya, maka dia MG sin theta. Karena dia dekat dengan theta, maka dia MG cos theta. Yang jauh maka MG sin theta. Nah, ini adalah diagram gaya yang sudah kita buat. Kalau kita salah menggunakan diagram gayanya, maka solusinya pun akan salah. Maka kita juga harus berhati-hati. Nah, yang akan kita cari sebenarnya adalah nanti gaya normalnya dan tegangan tali. Oke. Ini akan kita cari dan ini. Yang pertama terhadap sumbu X. Sumbu X. Nah, terhadap sumbu X kita punya bahwa diketahui bahwa tidak ada gaya gesek ya. Anggap bahwa permukaannya itu licin. Sigma F sama dengan 0. Tidak ada gaya luar yang bekerja, artinya bahwa kita bisa tulis sigma Fx sama dengan, nah ini kan sumbu X, proyeksi terhadap sumbu X, Mg sin theta. Jadi kita bisa tulis Mg sin theta-nya di sini. Nah, karena ditarik maka ini, jadi dia T
minus, sorry di sini. Tarik ke sana, ditahan, maka T minus mg sin theta. T-nya ditahan sehingga T minus mg sin theta. Oke, kemudian kita bisa tuliskan tadi sigma F-nya itu sama dengan 0, maka kita bisa tulis 0 di sini. Maka kita bisa tulis persamanya T sama dengan mg sin theta. Mg-nya kita punya 77 Newton. Mg itu gaya beratnya ya. 77 kali sin theta-nya 30 derajat. Nah, sin 30 derajat setengah, maka setengah dari 77 38,5 Newton. Kemudian untuk sumbu Y, sigma F Y sama dengan 0, maka kita bisa tulis ini sigma Y nya, kita bisa menulisnya N min mg cos theta sama dengan 0. Nah, kemudian kita bisa tuliskan N sama dengan mg 77 cos 30 cos 30 sama dengan 77 cos 30 sekitar, kalau kita gunakan kalkulator, atau kita bisa tulis 77 kali cos 30 adalah, kalau cos 0 itu 1, maka ini setengah akar 3 atau sekitar 66,7 Newton. Oke, jadi kita sudah dapatkan nilainya untuk T tegangan tali dan gaya normalnya 66,7 Newton. Oke.